Halo warga YouTube, have a nice day. Setelah minggu lalu kita membahas tentang investasi saham, kripto, dan beberapa instrumen investasi lainnya, rasanya perlu untuk minggu ini kita membahas apa itu pentingnya investasi, agar menambah wawasan kita semua tentunya, dan barangkali yang belum pernah investasi sebelumnya akan mulai investasi setelah menonton video ini. Mudah-mudahan, kita doakan saja. Langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah 5 alasan pentingnya investasi. Yang pertama, memperkecil resiko inflasi atau bahkan terhindar darinya. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya, uang yang kita tabung, meskipun nilainya sama, 10 juta misalnya kita menabung, tapi nilai tukarnya sudah berbeda dari tahun ke tahun. Kita kasih contoh, dulu uang Rp1.000 bisa membeli rokok sebatang, dan sekarang apa? Sekarang uang Rp1.000 sudah tak bisa membeli rokok sebatang karena harga rokok pun sudah naik. Kalau kita hanya menabung, maka itu yang akan terjadi. Kita terkena inflasi dan tujuan keuangan yang kita damba-dambakan semakin jauh untuk tercapai. Perlu diketahui, di Indonesia rata-rata inflasi tahunan itu ada di angka 3%, bisa kurang dan bisa lebih, tergantung bagaimana kondisi perekonomian berjalan. Nah, oleh sebab itu, investasi menjadi solusi yang masuk akal untuk menjaga uang kita agar tidak terkena inflasi dan bahkan bercuan di investasi, dari dividen atau jual beli kepemilikan investasi itu sendiri. Yang kedua, tambahan penghasilan. Jika menabung hanya membiarkan uang mengendap tanpa ada hasil apapun, maka investasi berbeda, karena uang kita bekerja dan akan mendapatkan keuntungan darinya. Misalnya, kita memutuskan untuk investasi saham, maka ada dividen atau keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham. Biasanya pembagian dividen dilakukan di akhir periode laporan keuangan. Selain itu, harga saham yang kita beli bisa naik dan tentunya juga bisa turun. Nah, ketika naik dan dirasa keuntungannya sudah cukup, maka kita bisa menjualnya dan kita mendapat cuan darinya. Menarik bukan? Daripada hanya menabung dan terkena inflasi, mending investasi tentunya. Selanjutnya, mungkin kamu pernah dengar tentang orang-orang yang mempunyai penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, itu salah satu trik untuk bisa mencapai kebebasan finansial nantinya. Untuk yang tahunan, kamu bisa coba investasi. Dan jangan lupa belajar ya, jangan sampai FOMO. Yang ketiga, membantu mewujudkan tujuan keuangan. Kamu tentunya punya dong tujuan keuangan, bangun rumah, naik haji, liburan ke luar negeri, atau bahkan persiapan menikah. Untuk orang-orang Gen Z. Untuk sampai ke tujuan, tentunya mesti ada jalan kan? Nah, investasi bisa menjadi salah satu jalan yang menjanjikan untuk bisa mencapai itu, atau untuk bisa mencapai tujuan keuangan yang tadi. Nantinya kita bisa menghitung perkiraan kebutuhannya berapa, potensi keuntungan dalam jangka waktu yang diharapkannya berapa, dan nilai investasi yang mesti kita sisihkan per bulannya berapa. Dan boom, 5 tahun lagi kita naik haji. Misalnya, kan begitu, tergantung tujuan keuangan kamu apa. Dan investasi adalah salah satu jalan dan kendaraan untuk menuju ke sana. Yang keempat, uang menjadi produktif. Hal yang biasa atau mainstream terjadi di dunia atau lingkupnya kecil di Indonesia adalah kita bekerja untuk uang atau gaji. Jangan protes ya, karena memang seperti itu.
Nah, dalam hal investasi, kita membuat penyeimbangnya. Setelah kita bekerja untuk uang, maka buatlah uang bekerja untuk kita, sehingga akan tercipta keseimbangan di antara keduanya. Kenapa disebut uang bekerja untuk kita? Karena dengan investasi, uang kita akan produktif dan aktif untuk menghasilkan pundi-pundi uang yang lainnya. Tidur sekalipun, uang kita akan tetap bekerja. Luar biasa, bukan? Berbeda dengan hanya kita menabung, yang mana uang kita tidak aktif dan cenderung pasif. Sehingga dengan berjalannya waktu, nilai tukarnya berkurang sebab inflasi. Makanya, yuk investasi. Yang kelima, mencapai kebebasan finansial. Banyak anak muda yang bermimpi untuk mencapai kebebasan finansial. Kamu mungkin saja menjadi salah satunya. Saya juga kayaknya. Aku juga yakin mayoritas orang pasti menginginkan kebebasan finansial ini, di mana kita sudah memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Enak bukan? Tanpa mesti bekerja susah payah lagi. Kamu mau juga kan? Di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya untuk mencapai kebebasan finansial tentunya dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, butuh proses untuk menuju ke sana. Semakin cepat dan tepat kamu mengambil keputusan untuk investasi, maka akan semakin dekat juga kamu mencapai kebebasan finansial. Jadi, tunggu apa lagi? Atau ada yang mau didiskusikan dulu? Silahkan tulis komentarmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga bermanfaat.